البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Syekh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, hadis yang sangat pendek, mudah dihafal, yang berisikan tentang sebab kebinasaan salah satu umat adalah menyelisihi nabi-nabi mereka. Tidak terkecualikan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala umatnya menyelisihi dan tidak kembali kepada syariat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, maka ancamannya adalah kebinasaan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Artinya, semua perkara yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian, dan semua yang aku larang dari kalian tinggalkanlah semaksimal mungkin. Kemudian beliau menyebutkan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa sebabnya dua perkara di antaranya. Pertama, banyak bertanya, tidak segera mengamalkan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, tapi banyak bertanya. Kemudian yang kedua, sebabnya karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, kemarin kita baca hadis yang pendek, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, larangan daripada perselisihan, perpecahan, bercerai-berai, yang akhirnya apa? Perbuatan tersebut, perpecahan, menimbulkan apa? Kebinasaan. Karena persatuan kaum muslimin sangat dibutuhkan, kekuatannya ada dalam persatuan tersebut. Namun persatuan yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan persatuan yang dibangun di atas kesesatan, bukan persatuan yang dibangun di atas hizbiyah, bukan, tapi persatuan yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi kaum muslimin, kaum mukminin, terkhususkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunniyun, Salafiyun, semakin bersatu semakin erat. Tapi persatuannya bukan dibangun di atas kebid'ahan, tapi dibangun di atas apa? As-Sunnah. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Seorang mukmin dan mukmin yang lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa syabbaka baina asabi' Rasulullah, kemudian barakallahu fiik, nah beliau menggenggam seperti ini, menunjukkan sangat erat sekali ketika persatuan terjadi. Paham ya? Tapi ingat, persatuan bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena titel dan gelar, tapi persatuan yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang bisa mempersatukan kaum muslimin. Harta tidak bisa mempersatukan. Kenapa? Orang mungkin bersatu di atas harta kalau hartanya ada. Kalau harta habis, bercerai-berai. Paham ya? Persatuan di atas jabatan juga tidak akan terwujudkan. Mungkin aja dia bersatu karena jabatannya sama. Kalau dia pecat dari jabatannya, enggak punya jabatan lagi, tidak bersatu lagi. Jadi kalau kita ingin bersatu, berkumpul, bersatu, tidak bercerai-berai, ingat, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Persatuan yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Dan kemarin sudah kita lewati juga, beliau menyebutkan tentang sebab-sebab
perpecahan atau yang semisalnya sebabnya karena apa? Kebid'ahan, barakallahu fiik. Di mana ada kebid'ahan pasti perpecahan terjadi. Dimanapun itu ya, dimanapun antum kita berada, kalau ada kebid'ahan di situ pasti akan terjadi perpecahan. Karena yang bisa mempersatukan ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Al-Quran was sunnah, bukan kebid'ahan. Makanya ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah, kan itu. Sebagaimana ungkapan siapa kemarin? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah wal jamaah, berkumpul bersatu di atas al-haq, itulah jamaah, bukan banyaknya orang. Ingat-ingat ya, kemarin sudah kita lewati bahwasanya jamaah itu tidak harus banyak orang. Nah, jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun seorang diri. Ingat-ingat kalamnya siapa kemarin? Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Apa kata beliau? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Antum seorang diri sendirian di kampung, di masyarakat misalkan, yang mencocoki Al-Quran Sunnah seorang diri enggak masalah. Itulah al-jamaah walaupun seorang diri. Jadi al-jamaah bukan dinilai dari banyaknya orang, ingat ya. Bukan dinilai dari banyaknya peserta, bukan dinilai dari banyaknya pengikut, bukan, tapi dinilai dari apa? Berpegang teguhnya dengan al-haq. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Hadisnya pendek. Yang jelas sebelum kita mulai pembahasan yang baru, disetorkan terlebih dahulu. Nah, barakallahu fi, kita bagi 3. Yang pertama sini dulu. Nah, dari sana, yang kedua tengah sini, yang ketiga bagian sana. Nah, barakallahu fi. Yang tengah dulu, tafadhalu, tengah dulu. Fahalaku. A'anakumullah. Belah sini ya, Bang. Ikhtalafu ya, bukan ikhtalifu ya. Ikhtalafu fahalaku. Ada fi'il madhi. Tafadhalu. Nah, ahsantum barakallahu fi. Kita lanjutkan yang berikutnya. Perhatikan baik, simak kitabnya, jangan sampai tidak disimak. Qala al-mu'allif athabahullah at-tahdhir min umuril jahiliyah. Pembahasan yang baru adalah peringatan terhadap perkara-perkara tabiat orang-orang jahiliyah. Kita haram mengikuti perilaku, perbuatan, aktivitas atau karakter-karakter orang jahiliyah. Haram hukumnya. Disebutkan nanti dalam hadis ini ada 4 perkara. 4 perkara yang merupakan perkara jahiliyah yang kebanyakan orang belum meninggalkannya. Paham ya? Kita waspada, berhati-hati. Karena orang-orang jahiliyah, paham kita bagaimana orang jahiliyah mereka membangun agama mereka di atas apa? Kebodohan, di atas kejahilan. Nah, kita sebagai seorang muslim mukmin, terkhususkan ahlus sunnati wal jamaah, sunniyun salafiyun, jangan sampai membangun agama kita di atas perilaku, perbuatan, karakter, ciri-ciri orang-orang jahiliyah. Kita lihat at-tahdhiru min umur jahiliyah, yaitu peringatan terhadap perkara-perkara jahiliyah. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadisnya Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Perhatikan itu, 4 perkara yang ada pada umatku, termasuk perbuatan, perilaku, karakter, tabiat orang jahiliyah yang mereka belum bisa meninggalkannya. Ini berarti menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar apa barakallahu fiik, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengetahui 4 perkara tersebut.
4 perkara jahiliyah yang umatnya belum bisa meninggalkannya. Dan ini kita saksikan. Mungkin kalau kita tidak diselamatkan dengan adanya ilmu, bisa jadi kita termasuk di antaranya, wal'iyadzubillah. Tapi karena kita sudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita terhindar. Apa 4 perkara tersebut? Pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan garis keturunan. Ini, kami keturunan bangsawan, kami keturunan orang-orang pahlawan, kami keturunan orang yang bermata biru, kami termasuk orang-orang kaya, keturunan orang kerajaan. Nah, itu hati-hati. Bangga dengan apa? Garis keturunan. Nah, ini termasuk apa? Perilaku jahiliyah. Enggak boleh kita. Hatta walaupun kita anak raja pun, anak presiden bahkan, anak pemimpin, tidak boleh sombong, barakallahu fiik. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, beliau saat itu barakallahu fiik adalah nabi yang diutus untuk seluruh dunia. Nabi yang diutus untuk seluruh dunia. Paham ya? Penguasa dalam artian apa? Ketika menebarkan agama Islam enggak pernah beliau sombong, bayangkan. Tidak pernah beliau sombong, bahkan beliau pernah tidur di suatu lantai atau di tanah gitu, kemudian beralasan tikar sampai tikarnya itu membekas pada kulit-kulit beliau. Bayangkan itu. Padahal beliau pemimpin. Enggak sembarangan. Ini termasuk 4 perkara, yang 4 perkara tersebut adalah perilaku tabiat orang jahiliyah yang umatnya belum bisa meninggalkannya, yaitu umat Rasulullah SAW. Pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan garis keturunan. Ini terjadi kan? Oh, kita ini orang bangsawan, kita orang keturunan orang kaya, keturunan raja, kami termasuk keturunan para pahlawan. Nah, bayangkan itu, bangga dengan garis keturunan. Haram. Ini termasuk apa? Tabiat orang-orang jahiliyah. Nah, karena apa? Yang membedakan nanti di hadapan Allah Ta'ala bukan kekayaannya, kedudukannya, derajatnya, atau bukan pula apa, barakallahu fiik, garis keturunannya, tapi ketakwaannya. Paham ya? Walaupun kita menjadi orang kaya raya, atau kita orang taruhlah miliarder lah, atau milioner, paham ya? Orang terkaya sedunia, tapi kalau di hadapan Allah Ta'ala nggak ada ketakwaan, nggak ada manfaatnya. Mana dalilnya, barakallahu fiik? Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian itu laki-laki dan wanita. Dan kemudian kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Tujuannya barakallahu fiik, tujuannya agar kalian saling mengenal. Syahidnya setelahnya ini, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi derajatnya, bukan orang yang keturunan bangsawan, bukan orang yang keturunan apa? Orang yang bermata biru, bukan. Tapi apa? Ketakwaan. Ketakwaan yang bedakan, barakallahu fiik. Makanya ketakwaan ini dikenal barometer. Paham ya? Dikenal dengan apa? Barometer ukuran. Ukuran apa? Mulia atau tidak di hadapan Allah Ta'ala adalah barometer ketakwaan tadi itu. Dan ketakwaan ini sebaik-baik pakaian. Pakaian ini barakallahu fiik didapatkan dengan cara apa? Mengilmui Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak dijual di supermarket, enggak ada. Padahal Allah Ta'ala mengatakan walibasut taqwa dzalika khairun. Pakaian ketakwaan adalah pakaian terbaik. Dan perbekalan yang paling bermanfaat kelak di akhirat, ingat-ingat perbekalan, bukan perbekalan harta. Kita punya harta sebanyak mungkin, mobil mewah, istana, hotel, gedung, paham ya? Itu tidak ada manfaatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik perbekalan di hadapan Allah Ta'ala, ingat-ingat, adalah ketakwaan. Apa sih takwa itu? Apa itu hakikat takwa? Hakikat takwa adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya, ketakwaan itu adalah seseorang menjadikan antara dirinya dan antara adab Allah Subhanahu wa taala suatu pemisah, suatu tameng, benteng. Jadi antara dia dan antara adab Allah Ta'ala, dia menjadikan tameng, benteng di tengah-tengah. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Paham ya? Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, carilah bekal.
Karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan akhirat adalah ketakwaan. Bayangkan, bukan harta. Harta, kekayaan, keluarga, itu kalau antum atau kita sudah meninggal, dikebumikan, dimakamkan, itu enggak dibawa. Ingat-ingat 3 perkara yang Rasulullah sabdakan. Nah, barakallahu fikum. 6 yatba'ul mayyit salasah. Yang mengikuti mayit orang meninggal 3 perkara. 3 perkara ini kira-kira ngikut sampai kuburan atau yang 2 pulang? Yang 2 pulang ke dunia. Ingat-ingat, yatba'ul mayyit salasah. Yang mengikuti sama si mayit 3 perkara. Yatba' ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang mengikuti keluarganya, hartanya, amalannya. Tapi ingat, 3 ini ternyata yang 2 pulang ke dunia. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Pulang ke dunia 2. Yang tersisa bersama semayit cuma 1. Itu hati-hati itu. Apa itu? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali ke dunia ketika orang dimakamkan, dikuburkan, dikebumikan, yang kembali ke dunia berapa? 2. Ahluhu wa maluhu. Keluarganya pulang lagi. Kalau antum lihat orang diantar ke makam, dikebumikan, dimakamkan, keluarganya pulang lagi atau tidak? Keluarganya pulang lagi. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, hartanya ditinggal. Enggak ada orang di dalam makam kemudian sama mobilnya. Ada? Dimakamkan sama mobilnya, sama motornya, sama emasnya, enggak ada. Paham ya? Dia sendirian situ. Yang pulang ke dunia 2. Keluarganya dan apa? Hartanya. Wa yabqa amaluhu, ini syahidnya. Yang menetap bersama si mayit amalannya. Enggak ada yang lainnya. Keluarganya pulang lagi, hartanya ditinggal, kekayaan ditinggal, mobil mewahnya ditinggal, istananya ditinggal. Yang menyertai dalam kuburan siapa? Amalan, barakallahu fiik. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, dia di dalam kuburannya akan baik beserta amalan tadi itu. Tapi kalau amalan jelek, dia pun akan mendapatkan kejelekan dalam kuburan, waliyadzubillah. Tapi ingat ya, patokan barometer ukuran seseorang mulia atau tidak di hadapan Allah Ta'ala, ketakwaan. Jangan pernah kita terluputkan atau tidak punya ketakwaan, waliyadzubillah. Jadi ketakwaan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah ketakwaan, barakallahu fiik. Jadi 4 perkara termasuk apa? Perilaku tabiat orang-orang jahiliyah. Pertama, bangga dengan garis keturunan. Kedua, wa ta'nu fil ansab, mencaci maki dan menghina garis keturunan, nasab. Kamu kamu itu keturunan orang miskin. Kamu itu keturunan anak tukang sampah. Kamu itu orang rendahan. Kamu itu orang bawahan. Kalian tuh rakyat sipil. Nah itu ngejek. Paham ya? Nah, ini termasuk perilaku jahiliyah ya. At-ta'n, yaitu mencaci maki, menghina nasab orang lain. Kamu itu keturunan orang berkulit hitam. Kamu itu keturunan apa, barakallahu fiik? Nah, keturunan orang yang tidak punya jabatan, keturunan orang yang tidak punya kedudukan atau yang semisalnya. Itu semuanya apa, barakallahu fiik? Itu semuanya termasuk perilaku jahiliyah. Termasuk apa? Perilaku jahiliyah. Jadi jangan pernah berbangga-bangga dengan nasab. Paham ya? Anak keturunan nasab. Mirip yang pertama. Kalau yang pertama ini berbangga-bangga dengan barakallahu fikum garis keturunan. Bapak kami dahulu, mbah-mbah kami dahulu orang hebat. Orang terkaya di dunia misalkan. Sombong dia. Yang kedua ini wa ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain. Kamu orang bawahan, kamu itu teman orang miskin, kamu itu orang-orang garis keturunan orang-orang miskin, rakyat sipil, ngajak. Paham ya? Itu hati-hati. Sudah kita lewati ya. Pembeda antara kita dan orang-orang kaya kelas atas, ilmu bedanya. Paham ya? Sampai-sampai para ulama mengatakan, coba antum bayangkan, mereka tidur, kita tidur enggak? Tidur. Mereka makan, orang-orang kaya kelas atas, para pemimpin, para barakallahu fikum raja, para penguasa, itu mereka tidur, kita tidur. Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita juga minum. Ya enggak? Mereka senang-senang istirahat, kita juga senang-senang istirahat. Tapi satu bedanya, ilmu yang bedakan, barakallahu fiik. Kita senang nikmat dengan ilmu, belum tentu mereka punya. Mereka sibuk apa? Sibuk ngurusi orang demonstrasi di pinggir jalan, teriak-teriak. Antum, kita walhamdulillah ahlus sunnah sibuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengkaji, mempelajari. Itu yang mereka apa? Enggak memiliki. Makanya sampai ada para ulama, barakallahu fiikum, mereka sering menukilkan itu kalamnya sebagian para salaf, apa itu? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minar rahah was surur
la jaladuna alaina bisuyuf. Itu bayangkan itu. Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja tahu keadaan kita ini ya, tahu keadaan kita tenang, tentram, senang dengan ilmu yang kita sekarang tenang tentram ini, niscaya mereka akan mencambuk kita dengan pedang. Kalian sibuk dengan belajar terus, mengkaji Al-Qur'an Sunnah. Itu loh orang-orang itu keluar di jalanan itu, teriak-teriak, demonstrasi. Kudeta, revolusi, gulingkan kekuasaan. Kok kalian tenang-tenang saja? Itu bedanya. Nah, mereka iri gitu loh. Iri dengan ilmu yang kita pelajari. Paham ya? Antum akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan suasana ketika hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, hadir di salah satu masjid rumah-rumah Allah, mengkaji Al-Qur'an Sunnah, tenang pikirannya. Coba kalau di luar sana, di pinggir jalan, bising nggak? Bising, suara motor, mobil. Coba kalau itu tempat kerja antum, ada suara ini itu. Tapi kalau di masjid, di rumah Allah, paham ya? Rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mengkaji Al-Qur'an was Sunnah. Apa kata Rasulullah SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah, ini syahidnya. Melainkan akan turun kepadanya ketenangan hati. Jadi orang kalau hadir di majelis ilmu, majelis taklim, hati tenang. Nah, hati tenang. Tapi kalau sudah di luar, barakallahu fiik, kesibukan dunia, bising dengan suara-suara mobil, motor, enggak tenang sudah. Paham ya? Itulah perbedaan antara barakallahu fiik rumah Allah dengan apa? Dengan tempat selain rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Pertama, berbangga-bangga dengan garis keturunan. Kedua, mencaci maki, menghina nasab. Yang ketiga, perhatikan ketiga, termasuk perilaku tabiat orang-orang jahiliyah, wal istisqa bin nujum ini. Yaitu meyakini turunnya hujan dengan bintang. Meyakini apa? Meyakini barakallahu fiik turunnya hujan dengan adanya bintang ini dan bintang itu. Paham ya? Ini sudah termasuk perilaku jahiliyah. Oh, kalau ada bintang ini turun hujan, enggak bisa. Kita nggak bisa memastikan, hanya memprediksikan biasanya ya. Wah, ini mendung, tanda bahwasanya akan hujan. Tapi mungkin nggak hujan? Mungkin. Karena takdir tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meyakini hanya dengan bintang inilah turun hujan, nah itu syirik. Paham ya? Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Nam asbaha min ibadi," menjadilah dari kalangan hamba-hambaku yang mereka itu mukminun bi wa kafirun bi. Ada dua jenis ini. Beriman denganku dan kufur denganku. Paham ya? Maksudnya kufur terhadapku. Paham ya? Yang beriman yang bagaimana? Nah, barakallahu fiikum, minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan mutirna binaui kada wa kada. Kami dikasih hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Nah, apa kata Rasulullah SAW dinukilkan dalam hadis tersebut? Naam, Allah Taala mengatakan fahuwa mu'minun bil kaukab wa kafirun bi. Orang yang mengatakan seperti ini, dia beriman dengan bintang tapi kufur terhadapku. Paham ya? Ada pun yang mengatakan mutirna bi fadlillah, kami dikasih hujan dengan keutamaan dari Allah, mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Dia beriman denganku dan dia kufur terhadap apa? Bintang. Jadi antum jangan pernah atau kita meyakini yang menurunkan hujan itu bintang, itu enggak benar. Paham ya? Kalau bintang ini pasti turun hujan, enggak bisa. Mendung aja itu enggak bisa kita pastikan turun hujan. Enggak bisa. Hanya memprediksikan. Secara tajrubah, praktek, realita, kenyataan, biasanya kalau mendung itu tanda mau hujan. Tapi enggak harus. Banyak kan kejadian mendung ternyata enggak hujan. Ada juga yang ternyata tiba-tiba hujan walaupun enggak mendung. Iya enggak? Siang bolong gitu ya, terang sekali ternyata tiba-tiba turun hujan. Mungkin enggak? Mungkin. Berarti menunjukkan bahwa hujan itu siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Murni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah kami air hujan yang bermanfaat. Nah, ketika selesai hujan apa doanya? Mutirna bi fadlillah. Mutirna bi fadlillah. Kami diberi hujan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebabnya bintang. Paham ya? Nah, ini termasuk perilaku jahiliyah. Yaitu apa barakallahu fiik? Meyakini adanya hujan itu dengan sebab bintang. Paham ya? Atau dengan keyakinan yang lain. Nah, barakallahu fiik, meyakini bahwasannya bintang itulah yang menurunkan hujan. Sama. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin terkhususkan Jawa ini ya. Biasanya orang-orang
yang mereka masih meyakini adanya kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, kalau mereka minta hujan pakai apa mereka? Mereka menancapkan sapu lidi diarahkan ke langit. Kemudian sapu lidi itu ditancapkan itu ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, diarahkan ke langit. Kemudian ada salah satu yang mereka mungkin dikenal situ di kampung itu ya, batakan nggak tahu bacaan apa. Bayangkan itu kesyirikan. Masa minta hujan dengan cara seperti itu? Ada syariatnya. Kalau paceklik panjang, kemarau panjang, ada syariatnya namanya salat istisqa, salat meminta hujan. Bukan dengan cara kesyirikan tadi. Nah, itu yang ketiga. Al-istisqa bin nujum, yaitu meyakini barakallahu fikum bahwasanya turunnya hujan dengan sebab nampaknya bintang ini dan bintang itu. Yang terakhir, yang keempat, wan niyahah, meratapi mayit. Meratapi mayit enggak boleh kalau berlebihan. Setiap orang kalau ditinggal mati saudaranya atau keluarganya sedih, benar atau tidak? Sedih, nangis, itu enggak masalah. Tapi kalau sedih berlebihan, nangis berlebihan, haram. Itu termasuk meratapi ratapan seperti orang-orang jahiliyah. Paham ya? Disebutkan dalam riwayat apa? Namsyaqul juyub, mereka menyobek-nyobek saku. Walatmul khudud, dan mereka apa? Mukul-mukul wajah. Sobek sakunya, dipukul-pukul wajahnya sambil teriak-teriak, enggak terima intinya dengan kematian tadi. Itu termasuk perilaku jahiliyah. Nah, ini kita jumpai terkadang ada di masyarakat yang jauh dari ilmu, yang belum paham agama yang benar. Kalau ada keluarganya meninggal, berlebihan mereka menangis. Nangis, teriak-teriak, enggak terima. Sampai mukul-mukul wajah, kemudian nyoba-nyoba saku, intinya enggak terima. Itu termasuk perilaku jahiliyah. Sedih boleh enggak? Boleh. Menangis boleh atau tidak? Enggak ada larangan. Cuman kalau sedih berlebihan, menangis berlebihan, haram. Rasulullah SAW saat itu ketika putra beliau meninggal, Ibrahim, paham ya? Beliau sedih atau tidak? Sedih. Seraya beliau mengatakan, wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim, sedih. Rasulullah sedih juga. Itu wajar, tabiat manusia kalau ada keluarganya meninggal, sedih, tapi tidak berlebihan. Paham ya? Menangis itu wajar, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi kalau menangis, teriak-teriak, kemudian sedih sampai berlebihan, mukul-mukul wajah, kemudian nyobek-nyobek saku, termasuk perilaku jahiliyah. Wal'iyadzubillah. Kita lanjutkan lagi. Wa qala, kemudian seraya berkata beliau, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang meratapi si mayit apabila dia tidak tobat sebelum meninggalnya, ini penting, ini bahaya sekali ini ancamannya. Bahwasanya orang yang meratapi si mayit apabila dia tidak tobat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamah wa alaihi sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin, rawahu Muslim. Wallahu musta'an. Ngeri. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallim sallim. Dan orang yang meratapi si mayit dengan ratapan jahiliyah tadi itu, apabila dia tidak tobat sebelum meninggalnya, nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan dipakaikan di atasnya apa? Di atas orang tersebut pakaian yang terbuat dari apa? Lelehan aspal. Aspal yang meleleh, tir. Paham ya? Panas atau tidak? Panas luar biasa. Antum lihat aspal ketika meleleh yang dipakai dengan aspal jalan itu luar biasa panasnya itu. Nanti akan apa? Dikasih pakaian yang berlumuran dengan apa? Aspal tadi itu. Wa dir'un min jarab, dan juga dipakaikan pakaian yang barakallahu fikum, pakaian yang ada kudisnya situ. Jarab itu macam kudis, sakit kudis itu ya, penyakit gatal. Intinya itu enggak enak semuanya. Paham ya? Nah, itulah ancaman bagi orang yang suka meratapi mayit dengan ratapan jahiliyah, wal iyad billah. Jadi kita sedih enggak masalah, nangis enggak ada larangan, tapi jangan berlebihan. Kita lihat syarahnya, perhatikan syarahnya. Qala al-mu'allif asbahullah fihi dalilun 'ala tahrimin niyahah wa huwa mujmal 'alaih. Di dalamnya ada pendalilan tentang haramnya niyahah, haramnya meratapi si mayit. Dan ini disepakati para ulama, haram. Sedih enggak masalah, nangis enggak ada larangan, tapi kalau meratapi si mayit dengan ratapan jahiliyah, haram. Naam. Hadza kulluhu yaqtadi anna ma kana min amril jahiliyah wa fi'lihim fahuwa madmumun fid din Islam. Perhatikan itu syarah bawahnya itu. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya apa saja yang itu merupakan perkara jahiliyah dan perbuatan jahiliyah, maka itu dicela. Semua perbuatan atau semua perkara jahiliyah maka dicela di dalam agama Islam. Wa dzalika yaqtadi al-man'a
min musyabahatihim fil jumlah. Masyaallah, ini penting sekali ini. Yang demikian itu mengharuskan apa barakallahu fiik? Mengharuskan untuk apa? Berarti dilarang perbuatan tersebut. Dilarang untuk apa? Mencontoh atau menyerupai orang-orang jahiliyah secara jumlah. Paham ya? Haram. Paham ya? Seperti itu. Nah, disimak itu kitabnya ya. Jadi haram kita menyerupai orang jahiliyah baik dalam ucapan, perbuatan, atau yang semisalnya. Kita lihat lagi. Al-fakhru fil ahsab. Berbangga-bangga dengan garis keturunan. Ai asy-syaraf bil aba wa ta'adum bi addi manaqibihim. Bi addi manaqibihim wa ma'athirihim wa fadailihim. Ini maksudnya. Berbangga-bangga dengan garis keturunan maksudnya apa? Maksudnya ai asy-syaraf bil aba. Merasa mulia dengan bapak-bapaknya, mbah-mbahnya. Mbah kami dulu termasuk pahlawan revolusi katanya. Mbah-mbah nenek moyang kami dulu termasuk keturunan bangsawan, bangga dengan kemuliaan yang ada pada mereka. Kalau memang benar kita doakan semoga Allah Ta'ala merahmati mereka kalau muslimin. Selesai. Tapi bangga-bangga jangan boleh. Dari sini. Nah, buat ta'adum dan merasa besar. Bi'addi dan menghitung-hitung, menghitung ya. Dengan menghitung-hitung manaqibihim, menghitung-hitung keutamaan mereka, wa ma'athirihim, dan menghitung-hitung apa? Bekas-bekas peninggalan mereka, wa fadailihim, dan juga menghitung-hitung keutamaan mereka. Bapak kami dulu seperti ini, seperti ini. Keturunan bangsawan, mbah kami dulu meninggalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Bangga dengan apa? Dengan kemuliaan yang ada pada bapak-bapak mereka dan juga mbah-mbah mereka. Wal ahsab, apa itu ahsab? Perhatikan situ. Naam, ahsab jam'u hasabin. Itu jamak daripada apa? Hasab. Apa itu hasab? Wa huwa ma ya'udduhu al-mar'u min al-khisal lahu aw li abaihi min nahwi syaja'atin wa fasahatin. Ini ahsab itu jamak dari hasab. Apa itu hasab? Wa huwa yaitu ma ya'udduhu al-mar'u yang seseorang itu menganggapnya min al-khisal berupa apa? Sifat-sifat lahu untuknya, aw li abaihi atau untuk bapak-bapaknya. Seperti apa? Syaja'ah, keberanian. Bapak-bapak kami dahulu orang pemberani ya itu. Nampakkan hadapan orang sombong dia. Paham ya? Nah, berbangga-bangga dengan apa yang dulu ada pada mbah-mbahnya. Wa fasahatin, bapak kami dulu adalah orang yang paling pandai bicara. Paham ya? Tapi untuk kesombongan ini ya, kalau menyebutkan realita, misal dakwah al-sunnah misalkan, dakwah kebenaran misalkan itu enggak ada larangan. Tapi kalau untuk berbangga-bangga, bersombong itu yang diharamkan. Paham ya? Bapak kami dahulu adalah orang yang paling pemberani. Orang yang paling pandai bicaranya, maka itu berbangga-bangga tidak diperkenankan. Naam. Itu termasuk apa? Termasuk karakter dan juga perbuatan tabiat orang jahiliyah. Yang berikutnya at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab yaitu mencaci maki atau menghina nasab. Paham ya? Ini terjadi kadang ya barakallahu fi, kita lihat orang-orang yang kira-kira dia berada di kelas atas atau papan atas, melihat orang bawahan, rakyat sipil dihina, diajak. Paham ya seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat al-wuqu' fiha, mencaci maki, menghina. Nah, binahwi dzammin wa 'aibin. Seperti apa contohnya? Mencaci maki, menghina dan mencatat. Paham ya? Kamu itu anak orang miskin. Kamu itu anak orang yang enggak punya. Kamu itu hanya rakyat sipil. Kami ini pejabat negara, pemimpin, profesor, doktor. Paham kan itu ya? Nah, mencaci maki nasab. Disebutnya sini nasab maksudnya bagaimana? Ya itu nanti kalau ada orang yang keturunan, nah barakallahu fikum, orang yang miskin atau orang yang tidak punya, dia ejek, dia mengejek. Jadi masuk dalam kategori mirip yang pertama tadi ya, berbangga-bangga dengan keturunan. Cuman ini ngejek, mengejek. Kalau yang pertama bangga, nyampaikan ke orang lain, dia bangga dengan apa? Mbah-mbahnya terdahulu. Tapi kalau yang kedua ini ngejek dia. Ngejek, mencaci maki nasab orang lain. Bi an yakdah bi nasabi ahadin nas. Contohnya apa? Yaitu contohnya dia menjelek-jelekkan, mencaci maki nasab salah seorang di antara manusia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih apa? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Jadi hati-hati. Kita mencaci maki, menghina karena dia orang miskin atau karena dia orang enggak punya, dia hina, jangan. Paham ya? Karena dia orang-orang yang hanya rakyat sipil kemudian dihina, jangan. Paham ya? Bisa jadi dia walaupun rakyat sipil, kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala lebih mulia daripada orang yang tinggi tadi. Orang yang berada di kelas papan atas tadi itu. Paham ya? Karena ini enggak sembarangan barakallahu fiik. Nah, banyak kejadian seperti ini ya. Nah, berikutnya
Al-istisqa'u bin nujum ay i'tiqadun anna nuzulal matari biduhuri kadza wa huwa haramun li'annahu isyraqun dhahir. Ini penting ini. Makna istisqa' bin nujum adalah i'tiqadun, keyakinan anna nuzulal matar, bahwasanya turunnya hujan biduhuri kadza, dengan munculnya atau nampaknya seperti ini, yaitu bintang atau yang semisalnya. Wa huwa haram. Ini haram. Yang seperti ini apa? Haram. Li'annahu isyraqun dhahir, karena inilah kesyirikan yang sangat nampak. Jadi kita enggak boleh ya memastikan kalau nampak bintang ini pasti hujan, enggak boleh. Hanya bintang inilah yang menurunkan hujan, enggak boleh juga. Paham ya? Semua manusia itu ketika melihat mendung yang sangat gelap itu hanya memprediksikan. Prediksi, wah ini jangan-jangan mau hujan. Ini tanda mau hujan, tapi enggak harus. Dalam artian bagaimana? Kadang mendung sudah tebal mendungnya ya, hitam sekali enggak hujan juga. Paham ya? Kadang terang benderang, antum lihat ya. Terang benderang siang hari hujan. Masya Allah. Karena apa? Benar-benar murni itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Dan juga termasuk Allah Subhanahu wa taala juga memberikan apa? Saran dan arahan kepada hamba-hambanya bahwasannya kita enggak boleh berhukum dengan hukum orang jahiliyah. Nah, sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, na'am barakallahu fikum, apa hukmul jahiliyati yabghun, apakah kalian atau mereka mengharapkan hukum, ketetapan hukum orang jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsan minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan tidak ada lagi suatu hukum, ketetapan hukum yang lebih baik, lebih bagus, paham ya, melainkan hukum Allah SWT bagi orang yang yakin. Paham ya? Jadi hukum yang paling bagus hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita meyakini tidak ada hukum, tidak ada undang-undang yang lebih baik, yang lebih sempurna melainkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun undang-undang bikinan manusia itu pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya, paham ya? Ada yang ketidakadilannya, ada kedzalimannya. Tapi kalau hukum Al-Qur'an Sunnah pasti sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Terus kita sekarang hidup di mana ini? Kita hidup di negara yang hukumnya, undang-undangnya bukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sabar. Paham ya? Itu solusi yang terbaik sudah, sabar, mau ngapain? Paham ya? Antum bukan daulah, bukan pemimpin, bukan pemerintah. Mau kudeta haram, mau berontak haram, mau demonstrasi jangan, haram juga. Mau gulingkan kekuasaan, antum siapa? Kita rakyat sipil, barakallahu fiik. Paham ya? Nah, kita wajibnya taat kepada pemimpin. Selama pemimpin merintahkan perkara yang baik, taat, sami'na wa ta'na. Berontak jangan, kudeta jangan. Paham ya? Demonstrasi aja dilarang. Paham ya? Apalagi bom bunuh diri. Haram atau enggak? Haram. Kita aja mengharamkan apa? Menyalakan apa? Rokok untuk dikonsumsi. Rokok benar, apalagi nyalakan bom. Paham ya? Kondisikan, jangan sampai punya pemikiran seperti itu ya. Itu semuanya haram. Nah, barakallahu fiik, jangan sampai kita ketika berada di suatu negara yang hukumnya dibikin oleh negara tersebut hukum selain Al-Qur'an Sunnah, ya sabar. Paham ya? Yang jelas kita berupaya semaksimal mungkin tidak mentaati perkara-perkara yang di luar syariat. Paham ya? Nah, itu yang terbagus dan harus meyakini ketetapan hukum yang paling mulia, yang paling sempurna Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selesai. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat lagi. An-niyahah ay raf'us shaut bin nadab ini. 'Alal mayyit li'annaha sakhatun liqada'illah wa mu'aradun li ahkamih ini. An-niyahah juga termasuk apa? Meratapi tadi itu, termasuk perilaku jahiliyah, yaitu raf'us shaut, mengangkat suara, teriak-teriak, jerit-jerit. Paham ya? Bin nadab, dengan memanggil-manggil semayat, Mbah Fulan, Mbah Alam, kenapa kamu mati, Mbah? Belum saatnya nih, Mbah. Wah, enggak terima dia. Enggak terjadi, pengennya segera. Nah, barakallahu fikum, pengennya itu masih menunda, ini enggak bisa. Li'annaha sakhatun liqada'illah, karena ini merupakan bentuk sakhat, yaitu tidak terima liqada'illah, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'aradatun li ahkamih, dan bentuk penentangan, menentang terhadap apa? Hukum-hukum Allah taala dan ketetapannya. Sudah ditetapkan mati, ya mati gimana? Kita semuanya pasti akan mati kan? Cuman kita enggak tahu kapan matinya. Mungkin kita punya bapak, punya orang tua, punya mbah bahkan. Bisa enggak kita mati duluan? Bisa, kalau udah ajalnya bisa. Antum jangan mengira wah masih muda kok. Masih ABG, umur anak masih 12 tahun, 13 tahun. Enggak mungkin anak mati duluan, ya belum tentu. Belum tentu. Kalau udah ajalnya, walaupun dia usianya 12 tahun, 13 tahun, kalau udah ajalnya, barakallahu fiik, bisa jadi mati duluan. Paham ya? Jadi ajal itu
sesuatu yang dikatakan rahasia, sirrullah yang azza wajalla. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Antum, kita, kalian, bapak kita, mbak kita, paham ya? Nah, yang masih hidup barakallahu fiik itu enggak tahu kapan dia akan mati. Yang diketahui hanya apa? Pasti mati. Untuk kapannya wallahu alam. Paham ya? Antum saksikan banyak enggak anak-anak muda yang meninggal duluan? Banyak. Ada juga orang-orang tua yang usianya panjang usia, enggak meninggal juga karena belum ajalnya. Karena belum apa? Ajalnya. Jadi perhatikan ya barakallahu fiik. Nah, yang namanya kematian pasti akan menimpa diri kita semuanya barakallahu fiik. Nah, ini lihat ini. Ngangkat suara, teriak-teriak, manggil-manggil mayit, paham ya? Nah, itu dilarang. Lah kalau udah meninggal bagaimana? Doakan, doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, doakan. Jangan malah teriak-teriak, ngelempar piring, mecahkan 6 gelas, paham ya? Nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah, itu tanda dia enggak terima dengan ketetapan Allah taala. Ini termasuk niyahah yang diharamkan, meratapi ratapan jahiliyah. Nah, barakallahu fiik, ingat ya. Kalau ahlus sunnah insyaallah enggak, karena paham. Tapi kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang belum belajar, kadang seperti itu, teriak-teriak, nangis, ya enggak. Kemudian sampai 3 hari enggak berhenti nangisnya, macam-macam. Allahul musta'an. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Qala Ibnul Arabi, ini bedanya. Jangan sampai keliru. Ibnul Arabi ada al. Ada Ibnu Arabi. Bedakan. Ibnul Arabi dengan al itu ahlus sunnah. Kalau Ibnu Arabi tanpa al itu kafirun zindiq. Bedakan. Ibnu Arabi tanpa al-Arabi ini ada alnya itu. Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi adalah ahlus sunnah. Ibnul Arabi. Yang zindiq kafir Ibnu Arabi. Ibnu Arabi tanpa al, lihat ya. Mirip enggak? Mirip, cuman bedanya al. Qala Ibnu Arabi wa zindiq, hati-hati. Kalau ada alnya ahlus sunnah. Ibnul Arabi. Ada alnya enggak penyantum? Ada alnya. Nah, itu ahlus sunnah. Paham ya? Kalau enggak ada Arab, Ibnu Arabi zindiqun kafir. Paham ya? Nah, musyrikun zindiqun kafir. Musyrik zindiq kafir Ibnu Arabi. Yang kalau dinukilkan dari ucapannya di antaranya apa? Ma fil jubah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah katanya. Berarti maknanya apa? Maknanya Bang, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti maknanya apa Bang? Dia ngaku Allah. Itu di antara ucapannya itu. Di antara ucapannya, ma fil jubah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Ini keyakinan syirik ini. Keyakinan kekufuran. Karena dia meyakini dianya Allah itu loh. Ibnu Arabi itu tanpa al. Kalau di sini ada alnya ya, Ibnul Arabi ahlus sunnah. Kalau Ibnu Arabi tanpa al itu zindiqun kafir musyrik. Paham ya? Jangan sampai keliru. Nah, inilah pentingnya bahasa Arab. Antum belajar bahasa Arab, pentingnya di sini. Ada al, tidak ada al, beda artinya, ya enggak? Dhammah, fathah sudah beda artinya. Janazah, jinazah beda artinya. Janazah mayitnya, jinazah kerandanya. Bahasa Arab itu, janazah mayitnya, jinazah kerandanya. Yusfik membinasakan, yasfik menyembuhkan. Paham ya? Beda sedikit padahal. Yusfi, yasfi. Nah, barakallahu fiik, perhatikan. Kalau ada orang doakan antum, ya Ibrahim, Allah yusfik. Antum bilangnya amin atau gimana? Bilang amin atau bagaimana kalau ada orang doakan antum, Allah yusfik? Atau enggak mau mengamini? Kalau yusfik jangan diamini. Yusfik itu artinya semoga Allah membinasakanmu. Yusfik. Tapi yang tepat Allahu yasfik. Kalau yasfik semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi kadang orang sedikit keliru aja artinya lain. Allah yusfik ya akhi, Allah yusfik, Allah yusfik. Amin amin kata dia. Padahal semoga Allah membinasakan kamu. Yang tepat yasfik. Kalau mau selamat pakai fi'il madhi, syafaqallah, selesai. Tapi kalau pakai fi'il mudhari' hati-hati. Jangan sampai keliru harokatnya. Antum mau pakai fi'il mudhari' boleh, tapi jangan keliru harokatnya. Allah yusfik, Allah yusfik. Ya akhi, Allah yusfik. Amin. Udah. Doanya udah semoga Allah membinasakanmu. Tapi Allahu yasfik, yasfik. Syafa yasfi, bukan asfa yusfi ya. Naam. Setelah sini fal arba' muharramatun, 4 perkara tadi haram. Wa ma'a hurmatiha, bersama diharamkan 4 perkara tersebut la yatrukunaha hadil ummah. Umat ini belum bisa meninggalkannya. Paham ya? 4 perkara tersebut haram hukumnya, tapi bersamaan pengharaman tersebut umat ini belum bisa meninggalkannya. Paham ya? Maksudnya siapa? Ai aksaruhum, kebanyakan mereka. Ma'al ilmi bi hurmatiha, bersamaan dia itu punya ilmu tentang pengharamannya. Apa 4 tadi? Pertama, berbangga-bangga dengan garis keturunan. Kedua, mencaci maki, menghina nasab. Paham ya? Kamu keturunan anak miskin, kamu keturunan orang berkulit hitam, ngejek dia. Yang ketiga, na barakallahu fikum,
Nah, meyakini bahwasanya turunnya air hujan dengan adanya bintang ini bintang itu. Paham ya? Yang keempat adalah niyahah, meratapi mayit dengan ratapan jahiliyah. Nah, karena termasuk perilaku jahiliyah yang kita harus menghindarinya, di antaranya apa? Dahulu orang jahiliyah itu mereka meyakini bahwasanya ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Paham ya? Itu keliru. Enggak ada penyakit menular. Paham ya? Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Nah, mereka ada keyakinan bisa menular dengan sendirinya. Tapi kalau menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, banyak kan orang sakit antum jenguk antum enggak ketularan. Paham ya? Karena enggak diizinkan. Ada juga orang yang antum pernah sakit jenguk orang sakit masih ketularan juga karena dengan seizin Allah taala. Makanya hadis yang sering antum dengar itu, la adwa wala tiarah wala hamah wala safar, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada tiarah yaitu menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya, tidak ada burung hantu yang apa? Yang menunjukkan alamat sial, tidak ada juga bulan safar yang sial. Nah, ini semuanya apa? Termasuk semula dulu orang jahiliyah meyakininya. Menikah di bulan safar, wah, bahaya ini. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kesialan nih. Kalau nikah jangan di bulan safar, jangan di bulan Syawal, jangan bulan Ramadan, itu enggak ada. Mau menikah di bulan apa silakan. Paham ya? Mau safar, Ramadan maupun barakallahu Syawal enggak ada larangan. Nah, zaman dulu mereka meyakini kalau di bulan Safar itu bulan yang sial. Kalau ada burung hantu, kuk itu biasanya suaranya gitu ya. Burung hantu tanda sial nih, ada orang mati nih. Orang jahiliyah dulu seperti itu. Hama itu burung hantu. Burung hantu ma'ruf ya, burung hantu ya. Kalau siang tidur, malam bergerilnya. Paham ya? Nah, burung hantu gitu kan, kalau malam bergerilnya dia, matanya tajam sekali malam. Tapi kalau siang tidur dia, antum tangkap pun diam aja dia. Burung hantu itu. Nah, orang-orang jahiliyah dulu mereka meyakini kalau ada burung hantu mungkin bersuara atau misalnya tanda kesialan. Wah, ini tanda sial, ada orang mati, orang meninggal. Itu pun masih di zaman sekarang ini. Orang-orang awam dari ilmu kalau ada burung gagak, lewat di atas rumahnya atau di rumah, ini kayak tanda sial ini. Nah, itu termasuk juga. Hati-hati. Nah, jangan sampai antum menentukan sesuatu nasib yang semisalnya dengan burung atau yang semisalnya. Kemudian apa? Wala tiarah. Tiarah itu burung. Kalau burung ke kanan, wah ini alamat khair, tanda kebaikan berangkat kerja. Kalau burungnya ke kiri, wah ini kok kiri burungnya ya. Pulang, enggak jadi kerja dia. Padahal mau gajian Sabtu. Pulang dia. Karena burungnya apa? Ke kiri tadi. Ini termasuk apa barakallahu fiik? Termasuk dari tiarah. Nah, paham ya? Jadi seperti itu kesimpulannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya ini sepanjang ini insyaallah mudah dihafal. Semoga mendapat pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.